sunnah duduk seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada penyakit salisil baul ini penyakit kencing yang tak berhenti, netes terus, susah mau berhenti, itu penyakit tuh Pak, salisil baul. Jangan kencing berdiri juga lagi, tambah parah nanti itu. Terus gimana Pak Ustaz solusinya? Ini duduknya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Yaqin yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam hifazahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, melanjutkan kembali kajian hadis Al-Ahadithul Muntakhabah. Adapun pada kesempatan dan pertemuan yang mulia ini, tema pembahasan kita adalah tentang adamut tanazzuhi awil istibra'i minal baul. Adamut tanazzuh awil istibra' yaitu ketidakhati-hatian, ya, ketidakhati-hatian. Tidak hati-hati ketika istinja ataupun istibra', yaitu bersuci dari buang air seni, buang air kecil, ya, ataupun air buang air besar, sama kedua-duanya, buang air kecil ataupun buang air besar. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Adapun hukum istinja, ya, yaitu bersuci, hukumnya adalah wajib, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama al-fuqaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Mudaththir ayat yang keempat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka, dan pakaianmu, fatahhir, maka sucikanlah, bersihkan. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-222, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang suka bersih-bersih, ya, bersuci. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, miftahus salah at-tahur. Ya. Miftahus salah at-tahur. Kunci salat itu, artinya kunci sah diterimanya salat itu adalah at-tahur, yaitu bersuci. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Mudaththir ayat yang keempat dan Al-Baqarah 222 ini, ya, maknanya umum, yaitu dari sekalian an-najasat, ya, bersuci, bersih-bersih, minan najasat wal aqdhar, dari sekalian najis-najis dan kotoran. Jadi bukan sekedar najis, ya,
Bahkan juga Allah cinta kepada orang-orang yang suka membersihkan dirinya dari kotoran. Ya. Apa perbedaannya najis dengan qazar? Ya. Najis itu adalah sesuatu yang dapat atau yang berdampak membatalkan salat. Nah, kalau terkena najis, ya, maka salat kita tidak sah. Baik pada pakaian, badan ataupun tempat. Ini dah kita bahas pada kajian fikih ya, yang telah lalu. Baik. Adapun qazar, ya, qazar itu beda dengan najis. Ya, kalau qazar itu sekedar kotoran, ya, sekedar kotoran. Tai hidung kotoran, ya kan. Tapi dia tak berdampak membatalkan salat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi air seni, ya, air kencing, ya kan. Air kencing, air seni manusia itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk najis, ya, termasuk najis. Digolongkan ke dalam najis yang mutawassithah. Mutawassithah. Ya. Kecuali air kencing atau air seni anak bayi lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya. Itu digolongkan kepada najis yang mukhaffafah, ya, najis yang ringan. Ya. Jadi kalau kita terkena air seni atau air kencing anak bayi lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun, yang masih makan ASI, ya, masih minum ASI, air susu ibunya, maka cukup dipercikkan, ya, di bagian atas yang terkena najis tersebut, cukup dipercikkan. Tapi dengan kategori yang sama, air kencing atau air seni bayi perempuan, kategorinya sama, yaitu yang belum sampai umur 2 tahun, ya, yang hanya masih minum air susu ibunya. Ini tidak digolongkan ke najis yang ringan, tetapi digolongkan ke najis yang mutawassithah, ya, digolongkan ke najis yang mutawassithah, sama dengan air seni atau air kencing orang yang dewasa ini hukumnya. Itu. Karena sifat najisnya lebih pekat, ya. Kata para masyayikh kami, kata guru kami, karena sifat najisnya itu, ya, najisnya itu lebih pekat, maka digolongkan ia ke bagian najis yang mutawassithah, najis orang dewasa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka badan, pakaian atau tempat, ya, di mana kita salat itu, jika terkena air seni ini, air kencing ini, ya, maka hukumnya wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan, dicuci, ya. Jika tidak dibersihkan, maka ibadah yang kita kerjakan seperti salat ini, ya, menjadi tidak sah, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang telah kita sebutkan tadi, miftahul jannati as-salah, miftahul jannati as-salah, kunci surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah salat, ya. Wa miftahus salah at-tahur, dan adapun kunci daripada salat itu sendiri, sah diterimanya salat itu, adalah at-tahur, yaitu bersuci, ya. Miftahul jannati salah, Rasulullah katakan kunci surga itu adalah salat. Wa miftahus salah, dan kunci salat itu sendiri adalah at-tahur, yaitu suci, ya, bersih dari sekalian an-najasat, najis. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berhati-hati, ya, dengan air seni, ya, air kencing itu, ya, ketika kita qada hajat, buang air kecil ataupun buang air besar, maka bisa juga menjadi penyebab siksa kubur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menjadi penyebab siksa kubur. Satu hadis yang datang daripada jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di 2 pemakaman, 2 kubur, ya. Faqala,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ya, bahwasanya innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua penghuni kubur tersebut ya, ini di alam kubur ya, bukan di lubang kubur itu ya. Rasulullah mendengar ya, bahwasanya innahuma la yu'adzabani ya, bahwasanya kedua penghuni kubur itu sedang diazab, kata Rasulullah. Nah, ini sedang diazab ini ya. Sesungguhnya mereka berdua sedang diazab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'adzabani fi kabirin ya. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab disebabkan perkara yang besar. Apa maksudnya? Bukanlah mereka berdua itu diazab disebabkan perkara yang sulit untuk dilakukan. Jadi mereka itu diazab bukanlah karena perkara yang sulit untuk dilakukan, tidak. Mudah sebenarnya untuk dilakukan itu, yaitu istinja itu. Susahkah istinja itu untuk dilakukan? Kan tidak, mudah sekali ya. Jadi Rasulullah katakan tidaklah mereka berdua itu diazab disebabkan perkara yang sulit untuk dilakukan ya, bahkan perkara itu teramat mudah untuk dilakukan ya. Namun mereka menyepelekannya, kata Rasulullah. Itu ya. Fakana, yang satu Rasulullah katakan diazab disebabkan la yastatiru, karena dia tidak berlindung ya, ketika qada hajat, ketika buang air itu. Apa artinya? Tidak menjauh dari keramaian. Main berdiri, main ya, di tepi jalan segala macam. Itu. La yastatir, itu yang dimaksudkan la yastatir. Ya. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain dikatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yastanzih. Pada riwayat yang lain dikatakan dikarenakan dia tak bersuci. Tak bersuci ya. Nah, habis siap tu main lipat aja masuk, resleting naik ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain lagi dikatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yastabri, disebabkan dia tak berhati-hati betul-betul sampai tetes terakhir air seni itu. Itu istibra. Nanti kita bahas tentang istibra itu, Bapak Ibu. Karena kemarin di pembahasan fikih wadih kita tak mendetil ke sana. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita detil insyaallah. Ya. La yastabri, tidak istibra. Ya. Jadi istibra ini penting nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yakini betul-betul ya, bahwasanya tidak ada lagi yang menetes, betul-betul dah habis dia tidak keluar, dia lagi baru berdiri kita. Ya. Tapi jangan sampai terlalu berlama-lama di dalam WC. Itu bahaya juga, nanti datang penyakit wiswas ya. Lama-lama kali nanti dalam WC bahaya ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fakana, dan yang satu itu diazab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? La yastanzih minal baul, karena dia tak berhati-hati bersuci ketika buang air kecil itu. Baul itu artinya air seni ya, air kencing itu ya. Wa ammal akhar, dan yang satu lagi kata Rasulullah kena azab itu, fakana yamshi bin namimah, karena dia suka berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Itu ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mengatakan ya, orang yang tak bersuci atau tak berhati-hati ketika qada hajat, buang air kecil ataupun buang air besar itu ya, tak berhati-hati ketika bersuci itu, sembarangan aja ya, nak cepat aja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia tergolong di dalam kabair, dosa-dosa besar, minal kabair. Ini ya, tak berhati-hati ketika buang air kecil itu ya. Jadi betul-betul yakin bersih, suci Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baru selesai. Karena ini digolongkan ke dalam al-kabair, itu dosa-dosa besar. Kalau Bapak Ibu buka nanti kitab Al-Kabair yang berbicara tentang kumpulan dosa-dosa besar, itu ada nanti itu. Adamut tanazzuh minal baul, ketiadaan hati-hati atau tidak hati-hati ketika buang air kecil. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini syarat sah diterimanya amal ibadah salat kita itu. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Itu. Kemudian lanjutan hadis yang tadi, ya. Thumma kemudian akhadha jaridatan ratabah. Kemudian Rasulullah mengambil dahan kurma yang masih basah, yang masih hidup itu. Rasulullah patahkan. Fasyaqqaha. Rasulullah patahkan nisfain. Rasulullah bagi jadi dua, ya. Kemudian fagharaza fi kulli qabr wahidatan. Maka Rasulullah tancapkan pada masing-masing kubur, dua kubur tadi itu, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Ini untuk apa nih ya Rasulullah?" Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa." Mudah-mudahan ya dahan kurma yang daunnya masih basah itu tadi, yang batangnya masih basah itu tadi, ya, dapat meringankan azab mereka berdua selagi belum kering, ya. Selagi dahan kurma tadi belum kering. Jadi setiap dedaunan ini Bapak Ibu, rantingan pohon, dahan-dahan pohon yang masih basah itu, yang masih segar itu dia senantiasa bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditancapkan sama Rasulullah, tanam sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan azab mereka berdua diringankan dengan sebab istighfar atau dengan sebab tasbihnya dedaunan itu, dahan-dahan yang masih basah. Nah, itu dalilnya ketika kita pergi berziarah kubur, ya, kita menaburkan bunga di atas kubur. Nah, itu sunnah itu, ya. Itu kan dahan kurma, carilah dahan kurma, ya. Nggak ada dahan kurma, ya daun-daun yang masih segar, bunga-bunga yang masih segar, masuk ke situ dalilnya. Boleh taburkanlah, ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalil semua Pak Ibu. Jadi kita jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru menyalah-nyalahkan, ya. Selagi berkait dalilnya, ada hubungannya sama dalil itu, maka boleh dijadikan hujjah, boleh dijadikan argumen. Dan itu hujjah para ulama, itu bukan saya yang ngarang-ngarang itu, ya. Hujjah para ulama itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jelas di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya disebabkan perkara yang enteng sebenarnya, yang mudah untuk dilakukan, maka bisa menjadi penyebab dosa besar, diazab di dalam kubur itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dengan sebab air seni itu. Maka ketidakhati-hatian itu, ya, digolongkan ke dalam al-kabair, dosa-dosa besar, ya. Tidak hati-hati ketika bersuci, ya, ketika istinja. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah, maka usahakanlah, ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan ketika kita di rumah, ya, kecuali sedang safar lah, ya, di perjalanan, atau ketika di masjid agak sulit sedikit nih untuk melakukannya nih. Apa itu? Jangan memakai pakaian yang kita pakai untuk salat. Jangan memakai pakaian yang kita pakai untuk salat ketika qada hajat. Ketika buang air kecil ataupun buang air besar, usahakan jangan pakai mukena bawa masuk ke WC, ya. Jangan pakai kain sarung, ya, celana, jubah, gamis, ya, baju koko yang kita pakai untuk salat itu usahakan. Kalau di rumah khusus bersalin lah, ya, pakai pakaian khusus. Itu lebih terjaga, demi kehati-hatian, ya. Najis jangan main-main. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita sampaikan adab, karena pada pertemuan yang lalu di kajian fikih wadih kita tak sempat mendetil di dalam hal perihal qada hajat itu kan. Baik, kita masuk sedikit ke adab-adab dan tata cara qada hajat, ya. Adab-adab dan tata cara qada hajat itu. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah Bapak Ibu maklumi, yaitu mendahulukan kaki kiri.
mendahulukan kaki kiri. Ini masuk adab ya, masuk adab. Belum tata cara, ya, adab. Mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk ke dalam toilet, WC, ya, dan membaca bismillah. Itu ada riwayat hadisnya. Bismillah tok aja, ya. Ada riwayatnya, ya. Dan membaca bismillah, ya, agar tidak mendapatkan gangguan dari kelompok jin, kalangan jin. Karena di WC, di toilet, kamar mandi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat tinggal sarang jin, ya. Jadi bismillah di situ salah satu faidahnya adalah untuk tameng kita, pelindung kita dari gangguan jin. Salah satunya itu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi hadis ini, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis tersebut. Satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala'a ay yaqula bismillah. Itu. Rasulullah katakan pelindung atau tameng seseorang itu antara pandangan jin dan auratnya, yaitu aurat Bani Adam itu, apabila ia masuk ke tempat qadha hajat kemudian dia membaca bismillah, itu jadi tameng tuh, ya. Jadi salah satu kegunaannya, faedahnya untuk melindungi kita dari gangguan para jin, ya. Banyak orang kesurupan pas buang air, ada juga, Pak, ya, buang air kesurupan dia karena masuk tidak baca basmalah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau lama dia di dalam tuh, berjam-jam dia di dalam tuh. Ngapain? Wiswas. Jin mulai mengusik dia. Belum bersih tuh, belum bersih. Belum bersih, masih najis. Sampai berjam-jam dia dalam tuh. Kadang mandi pun sampai setengah bak enggak selesai. Ya. Wudu habis satu ember enggak juga selesai. Masuk enggak baca basmalah. Tuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau membaca doa yang lain. Yang jalur hadisnya datang daripada Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Ini dah hafal kita nih. Ini yang sering kita baca malahan nih. Ini yang sering kita baca. Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk kamar mandi, ya, WC, qala, Rasulullah membaca doa. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kamar mandi, ya, masuk WC, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Lengkap di dalam WC itu, Pak. Ada setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini penting. Jadi doa-doa seperti ini, ya, sebagai tameng, pelindung kita ketika masuk kamar mandi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain daripada amalan sunnah untuk kita baca sebenarnya. Sunnah. Jadi kapan bacanya? Sebelum masuk, ya. Memang di dalam hadis itu pakai fi'il madhi itu, idza dakhala. Itu pakai fi'il madhi. Apabila kalian sudah masuk. Dakhala itu fi'il madhi. Tapi yang dimaksudkan di situ masdarnya. Ya, masdarnya yang dimaksudkan tuh. Idza aradtum ad-dukhul. Itu. Yaitu ketika kalian hendak masuk. Jadi bukan sudah masuk, tidak. Iradatud dukhul, ya, itu maksudnya itu. Idza dakhala itu iradatud dukhul, apabila mau masuk. Jadi usahakan sebelum masuk dibaca, lah masuk. Atau setengah badan itu baru dibaca, enggak, sebelum masuk dibaca. Ya. Sekira-kira ya selangkah atau 2 langkah sebelum masuk, itu baca. Janganlah masuk baru kita baca. Kalau lah masuk badan Bapak mau baca doa, keluar lagi. Ya, keluar lagi. Itu lebih baik kalau dilafazkan. Kalau malas keluar lagi, Pak Ustaz, ini dah sesak nih Pak Ustaz, dalam hati aja lah, langsung masuk ke dalam. Ya. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Adab tuh begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sahabat itu kalau salah-salah melangkahkan kaki masuk masjid, telangkah kaki kiri umpama. Ini sahabat nih. Telangkah kaki kiri keluar lagi sahabat tuh. Kalau kita kan tidak terlalu penting sama kita. Lah masuk apalagi masuk lah. Ya. Orang kita kalau sahabat enggak telangkah, salah langkah, masuk dia kaki kiri, keluar dia lagi baru langkah yang kasih kan. Langkah kaki kanan. Nah, itu sahabat tuh disiplin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan adab membaca doa tadi itu kan ada doa tadi, masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain itu. Ya, masih ada riwayat yang lain ya, tapi tak semua kita baca. Doa itu yang populer ya, yang selalu dibaca. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan adab membaca doa ini ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak dibedakan untuk kamar mandi atau WC yang ada di dalam ataupun di luar bangunan. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik pun kamar mandi atau WC itu di dalam rumah kita ataupun dia tersendiri di belakang sana. Kalau zaman dulu orang-orang tua dulu tidak mau buat WC dalam rumah Bapak Ibu, apalagi dalam kamar tidur. Kenapa? Ya, karena sarang setan tadi. Nah, ini namanya melihara setan. Ya. Buat kandang setan dalam rumah. Ya. Tapi karena sekarang ini banyak hajat, banyak keperluan, ya, banyak kebutuhannya, apalagi untuk orang tua kita, ya, untuk emak kita yang sudah uzur, kita buatkanlah di dalam kamarnya langsung kita buat. Tidak apa-apa. Karena ada kebutuhan. Kita butuh. Jauh-jauh nanti malam gelap apa semua. Orang dulu di belakang Pak, terpisah dari rumah, terpisah. Nah, tapi kan kalau untuk zaman sekarang nih orang kini kok manjo Pak, manjo. Semua serba di dalam rumah semuanya. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya dalam rumah juga, ya. Tapi di belakang, dalam rumah, tapi di belakang dekat dapur. Dalam kamar nggak ada buat dalam kamar. Ya. Tapi kan dah di dinding Pak Ustaz. Apa pula masalah Pak Ustaz? Iya, tapi kan menyatu dia di dalam kamar. Tuh, ya kan? Nah, kalau bisa di belakang aja lah dekat dapur. Ya. Kalau orang dulu enggak mau, dia dalam rumah itu enggak pun mau. Di luar, pisah enggak Pak? Nah, belakang, terpisah dari rumah. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi melangkahkan kaki kiri tadi ya. Setelah membaca doa. Dua doa yang telah kita sampaikan tadi. Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu kalau WC-nya di dalam bangunan, tetapi bangunan itu berupa pasar, mall, itu Bapak Ibu masuk langkahkan kaki kiri, ya, langkahkan kaki kiri, keluar nanti kaki kiri lagi. Itu. Jadi kalau bangunan WC-nya itu, kamar mandinya itu di dalam rumah, masuk kaki kiri, keluar kanan. Atau WC kamar mandi masjid nih yang sebelah sana itu, ya, itu masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, ingat kalau dia di dalam pasar, mall, ya, maka masuk kiri, keluar kiri. Karena masuk ke pasar itu dianjurkan melangkah kaki kiri, masuk kaki kiri. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, adab. Yang kedua, memakai sendal, menggunakan sendal khusus lah ya, sendal khusus. Nah, itu kebanyakan disediakan itu ya di toilet, WC kamar mandi, masjid itu ada tuh Pak ya, khusus dibuat di situ sandal masjid. Ada belum masjid kok sandalnya Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana dapat dalilnya itu Pak Ustaz? Nah, tengok, buka kitab fikih, nama kitabnya Al-Iqna. Nama kitabnya Iqna, ya. Dikatakan di dalam kitab tersebut, wala yadkhulul khala hafian wala makshufar ra's lilitba'. Ini penting nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Iqna dikatakan, janganlah seseorang itu masuk ke dalam khala, ke dalam WC kamar mandi itu hafian, kaki ayam, tak beralas kaki. Nggak boleh. Ya kan? Karena kan itu tempat najis, kotor. Sediakanlah sendal khusus. Ya.
Yang pakai sepatu kantor lah Pak, ya, Pak. Kecuali di WC kantor. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dalam kitab Iqna dikatakan, wala maksufar ra'si, dan jangan kalian masuk ke dalam WC kamar mandi itu dalam keadaan tak berpeci, tak tutup kepala. Model nih. Enggak boleh juga dalam kitab Iqna dikatakan. Ya, Pak. Kalau orang tua-tua dulu nampak dia tuh, Pak. Setan tuh kencing di kepala kita, di kencingnya telinga kita. Jadi orang-orang tua dulu Pak pakai peci, bukan peci sholat nih dong yang kita bawa sholat nih, ya peci khusus lah, atau penutup kepala, kain. Kalau orang tua dulu kain dililit-lilitnya di kepala tuh Pak, baru dia masuk WC. Orang tua bilo tuh Pak, entah bukan orang tua-tua dulu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu dikatakan di dalam kitab Iqna. Wala yadkhulul khala hafian wala maksyufar ra'si. Ya. Janganlah dia masuk ke dalam WC itu dalam keadaan kaki ayam, tak beralas kaki, wala maksyufar ra's, ataupun tanpa menutup kepala. Itu dalam kitab Iqna dikatakan lil itba, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil itba dikatakan di dalam kitab, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya sunnah itu Pak Ustaz. Coba tengok. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, idza dakhalal khala, apabila beliau masuk ke dalam WC kamar mandi, ghatta ra'sahu, dia menutup kepalanya. Itu hadis. Dia menutup kepalanya, ya. Wa idza ata ahlahu, dan apabila ia mendatangi keluarganya, ya ahlinya, ghatta ra'sah, dan dia pun juga dengan menutup kepala. Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis datang daripada jalur ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Sunani. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tidak menghadap kiblat. Ini adab-adab dulu nih, nanti baru tata cara ya. Adab-adab dulu, tidak menghadap kiblat yang kedua. Ya, jangan menghadap kiblat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis daripada jalur Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, idza ataitumul ghaita, apabila kalian masuk kamar mandi, WC, tempat qada hajat, ya, fala tastaqbilul qiblah, janganlah kalian menghadap ke kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan kalian membelakanginya, membelakangi kiblat, ya, walakin, tetapi, serriku au gharribu, akan tetapi menghadaplah, mengarahlah ke arah timur ataupun barat. Ya. Jadi intinya jangan pas-pas menghadap dan pas-pas membelakangi, itu tidak boleh. Serongkan sedikit. Serongkan sedikit itu maksudnya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, larangan di dalam hadis ini maknanya ya hukumnya haram. Ya. Larangan ini menunjukkan larangan haram. Jadi kalau kita menghadap kiblat ketika qada hajat hukumnya haram. Kalau di tanah lapang, di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau di tanah lapang, tak ada penutup, tak ada dinding, tak ada pelindung, dia buang air kecil di tanah lapang umpamanya kan, itu haram tuh, langsung menghadap kiblat, membelakangi kiblat itu haram. Haram hukumnya itu. Tapi kalau dah di dalam kamar mandi, WC, itu ada dinding, ya kan? Kamar mandi kita kan ada dinding Pak ya. Kalau tidak ada dinding ya mana kamar mandi namanya, ya kan? Ada dinding, ada atap lagi, ya kan? Maka hukumnya di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak haram, tidak makruh sama sekali, walaupun menghadap kiblat. Ya, walaupun menghadap kiblat, walaupun membelakangi kiblat, ya, tidak haram, tidak makruh sama sekali. Hanya saja kalau pas-pas menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu buruk adabnya. Itu aja, tak baik, ya, tak baik. Tapi tidak makruh, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang elok aja, kurang bagus. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, kemudian kita masuk ke tata cara lagi nih. Kita masuk tata cara. Adab tuh banyak lagi Bapak Ibu, banyak adab-adab tuh. Ya, jangan buang air kecil di tempat yang tergenang, ya, air yang tergenang, di tempat air yang tergenang, air itu tak mengalir, ya, di kolam renang, di mana-mana seperti itulah, ya, makruh hukumnya.
Ya, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak lagi lah di gang-gang, di tempat berteduh manusia, banyak lagi. Kalau ada adab itu kita kaji nanti banyak. Kita langsung aja masuk ke tata cara. Tata cara. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata cara qada hajat yang disunnahkan untuk buang air kecil dulu ya, nanti baru buang air besar. Ya, buang air kecil dulu. Ya, yaitu dengan posisi jongkok. Dengan posisi jongkok. Karena posisi jongkok ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT dapat menghindari kemungkinan pakaian kita itu terkena cipratan najis air seni tadi. Nah, itu keuntungannya, keutamaannya kita jongkok itu. Karena kalau kita berdiri itu air terjunnya semakin tinggi. Ya kan? Kalau semakin tinggi turunnya semakin kuat percikannya. Maka bawa duduk. Duduk maksud di situ tuh jongkok. Bukan duduk baselo. Ya. Duduk yang dimaksudkan dalam hadis itu jongkok, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya. Ayyabular rajulu qa'iman, bahwasanya seseorang lelaki itu kencing berdiri. Ini dah jelas laki-laki yang dibahasnya Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu gimana pula mau berdiri, ya kan? Ini untuk laki-laki nih, bapak-bapak nih, kaum Adam. Nih, ya. Naha Rasulullah melarang, ya. Ayyabular rajul qa'iman, bahwasanya seseorang laki itu kencing berdiri. Larangan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah haram ataupun makruh nanti ada pembahasannya. Ya, baik. Kita bahas hadis larangan dulu ya. Kita bacakan hadis larangan dulu. Larangan kencing berdiri. Begitu pula hadis yang datang daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah qalat, dari Ibunda Aisyah berkata, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman?" Sesiapa yang bercerita kepada kalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kencingnya berdiri, maka Ibunda Aisyah mengatakan, mengingatkan, ya, fala tusaddiquhu, maka jangan kalian percaya, kata Ibunda Aisyah. Jangan percaya. Kalau ada orang bilang Rasulullah kencing berdiri, jangan percaya. Ya, fala tusaddiquhu. Maka na yabulu illa jalisan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika qada hajat buang air kecil kecuali jongkok. Jalisan, duduk di situ maksudnya jongkok. Ya. Nah, Pak Ibu, bukan kloset duduk. Kloset duduk mana ada sama Nabi? Yang diartikan duduk situ kloset duduk pula. Ya. Jongkok. Kalau kloset jongkok boleh Ustaz? Boleh. Masuk dia tuh. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun kencing dalam keadaan berdiri itu menurut mayoritas para ulama, ini sepakat ya para ulama, hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Ya, kecuali adanya keuzuran. Kalau uzur ndak makruh dah Pak, boleh-boleh aja. Ya. Kalau uzur, apa umpamanya itu Pak? Sakit pinggangnya kalau jongkok, uzur dia sakit pinggangnya, maka berdirilah, ndak apa-apa. Makruh ndak apa? Ndak, karena kan keuzuran, ada uzur. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam satu hadis juga dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi itu pernah kencing berdiri. Ada hadisnya? Ya. Nabi pernah kencing berdiri di subatati qaumin, ya. Subatah itu Bapak Ibu pembuangan sampah milik suatu kaum. Tentunya kalau pembuangan sampah itu tempatnya di pojok-pojok, di tepi-tepi ya, jauh dari keramaian. Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pernah satu hadis diriwayatkan Rasulullah kencing berdiri di situ. Nah, di dekat Subatah, pembuangan sampah milik suatu kaum. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis itu menurut para ulama ya adalah dikarenakan kondisi yang darurat. Rasulullah dalam keadaan sakit dikatakan itu. Rasulullah dalam keadaan sakit, ya. Nah, jadi kalau dalam keadaan uzur sakit, ya maka tak makruh lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari mana Pak Ustaz tahu?
Emang ada Rasulullah bilang waktu itu Rasulullah sedang sakit? Kan tidak ada. Taunya dari ulama yang ngasih tahu. Ya. Ada hadis, kalau hadis tidak ada Rasulullah mengatakan di saat itu aku sedang sakit, tidak ada. Ya, tapi ulama yang menjelaskan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam kitab Hasyiah, ya. Hasyiah Al-Bujairami nama kitabnya. Itu kitab fikih besar tuh, Pak. Berjilid kitab tuh. Ya. Itu kitab fikih Asy-Syafi'i, tulen itu. Ya, Syafi'iyah tulen. Ya. Di dalam kitab itu dikatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sulaiman Al-Bujairami mengatakan wa yukrahu dan makruh hukumnya ayyabula qa'iman, bahwasanya seorang itu kencing dalam keadaan berdiri, makruh hukumnya, ya. Min ghairi uzrin, tanpa adanya keuzuran. Kalau ada uzur tidak makruh. Kenapa kalau ada uzur tak makruh? Karena karena ada satu riwayat hadis yang datang daripada Umar radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhu annahu qala, Umar berkata, ma bultu qa'iman munzu aslamtu, aku tidak pernah kencing berdiri semenjak aku masuk Islam, kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu, wala yukrahu zalika, dan tidak makruh kencing berdiri itu dikarenakan keuzuran. Sakit pinggang dia kuat sakitnya, kalau dia jongkok kuat sakitnya pokoknya. Itu uzur yang diterima itu, ya, diterima keuzuran seperti itu. 5 ruya, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam atas subatata qaumin, dia mendatangi Subatah, yaitu pembuangan sampah milik suatu kaum, ya. Kemudian fabala, dia pun kencing di situ, qaiman, dalam keadaan berdiri, li'udhrin, karena uzur. Siapa yang bilang itu? Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Jadi kita memahami hadis itu lewat ulama, Bapak Ibu. Di situ kita dapat mengetahui bahwasanya di saat itu Rasulullah sedang keuzuran, ya. Nah, itu. Saya berpegang dengan pendapat tersebut. Kalau ada pendapat yang lain silahkan, ya. Silahkan. Saya tidak ada istilah menyalah-nyalahkan, itu tidak ada. Ini pendapat yang saya pegang, yang saya nukilkan, ya, referensinya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fahami bahwa kencing berdiri itu bukanlah kebiasaan kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebiasaan beliau, keseharian beliau ketika qada hajat itu, buang air kecil itu, itulah yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah tadi. Fala tusaddiquhu. Kalau ada orang yang menyampaikan Rasulullah itu kencing berdiri, fala tusaddiquhu, jangan kalian benarkan itu. Tak betul itu, kata Ibunda Aisyah. Karena Ibunda Aisyah, ya, menyampaikan itu berdasarkan pengetahuan beliau sewaktu di rumah. Jadi kalaulah di rumah kok, Pak, yang tahu betul-betul tentang kita tuh, Pak, istri kita. Ya, walaupun Bapak ngota di luar tuh, Pak bilang, aku gini-gini, aku kalau di rumah rajin bantu istri aku. Kalau dengar suami istri, istri tahu tuh, Pak, yang sebenarnya ada itu. Ulo ya itu, kata itu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya makruh, ya, tanpa adanya keuzuran. Jadi apa, kalau berdiri kencing makruh, Pak. Tidak haram dah, Pak, makruh. Ya, lebih baik hindari, ya, hindari. Prostat beko, Pak. Orang kencing berdiri ini, Pak, hati-hati prostat. Nah, itu berkemungkinan besar itu kena penyakit prostat tuh, penyakit laki-laki, ya, Pak. Ya. Adapun duduk di kloset duduk, duduk di kloset duduk itu menurut para medis berkemungkinan besar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dapat menyebabkan penyakit ambeien. Kalau kena ambeien jangan jongkok duduk juga lagi. Buat duduknya sediakan tempat khusus kalau lagi ambeien tuh, Pak. Jongkok tambah keluar dia nanti, Pak. Tambah kolu dia nanti panjang, ya. Jadi gimana, Pak? Siapkan ban mobil. Duduk atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih utama yaitu maksud daripada jongkok itu sendiri adalah agar kita terhindar daripada cipratan najis. Itu yang maksud utama itu. Jongkok itu lebih bagus. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun tata cara jongkok yang disunnahkan. Ini tata cara jongkok yang disunnahkan adalah dikatakan di dalam kitab ini, wa yusannu, dan disunnahkan. Nah, ini yang sunnah, Pak. Wa yusannu, dan disunnahkan i'timaduhu 'alaiha, ay
ar-rijlil yusra jalisan, ya, hala julusihi liqada'il hajah. Jadi disunnahkan Bapak Ibu, ya, kita bertumpu atau duduk di atas kaki yang kiri, ar-rijlil yusra, ya, di atas kaki yang kiri. Kemudian wa an tansaba al-yumna, wa an tansaba al-yumna, dan tegakkan kaki yang kanan. Ini sunnahnya ini. Rawahu Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Nih. Nah, Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu buang air kecil kayak gini? Ini untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu. Yang kedua-duanya nih, bukan untuk laki-laki, bapak, ibu-ibu, kaum Adam, kaum Hawa boleh amalkan. Apa katanya tadi? Duduk di atas kaki yang kiri, bertumpu di atas kaki yang kiri, tegakkan kaki yang kanan. Nah, nih, mana pernah? Ya, saya jamin nih. Kenapa? Karena ini lebih mudah Pak Ustaz. Ayolah, nih begini, sunnahnya begini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ditegakkan kaki yang kanan ini. Ya. Maaf kata dipegang kemaluannya. Jangan dengan tangan kanan, tidak boleh, itu ada hadis larangan, tangan kiri. Kemudian diarahkan cipratannya itu ke bagian yang miring itu. Kloset duduk itu kan ada tepi-tepi itu Pak, yang miring itu Pak. Kasih itu semprotkan. Jangan di tempat yang datar itu, lantai datar itu, nyiprat dia. Ya. Nah, kalau bagian tepi dinding yang merek-merek itu kita semprotkan di situ, itu insya Allah nggak mencret dia tuh Pak, nggak mercik dia. Itu caranya nih begini, ya. Nah, kemudian badan agak ditekukkan sedikit ke depan, tekukkan sedikit ke depan begini, nih Bu, tekukkan sedikit ke depan begini. Jadi tabungnya itu mereng dia, habis dia semuanya. Tekukkan ke depan begini. Ini sunnah, duduk seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada penyakit salisil baul ini penyakit kencing yang tak berhenti, netes terus, susah mau berhenti, itu penyakit tuh Pak, salisil baul. Jangan kencing berdiri juga lagi, tambah parah nanti itu. Terus gimana Pak Ustaz solusinya? Ini duduknya seperti ini, duduk seperti ini, insya Allah jadi obat Pak, cepat habis dia, cepat keluar dia. Nah, ini duduk. Adapun buang air besar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beda sedikit. Ya, bukan seperti ini kalau buang air besar. Kalau buang air besar, jongkoknya seperti jongkok biasa, cuman agak dimiringkan ke kanan sedikit. Dimiringkan ke kanan sedikit begini, ditekankan agar lambung itu tertekan, ya, kemudian mudah pembuangan. Ini Pak, agak seperti jongkok biasa, tapi agak dimiringkan ke kiri, bukan ke kanan, maaf, ke kiri. Ya, dimiringkan ke kiri sedikit seperti ini, biar tertekan. Ini Pak, ini. Dimerengkan sedikit begini. Jadi yang buang air kecil begini. Kalau buang air besar agak dimiringkan ke kiri. Itu. Ini sunnah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya at-tanahnu. Ya, kemudian selanjutnya at-tanahnu wan natar. Yaitu berdehem. Tanahnuh itu berdehem. Jadi ketika Bapak sudah hampir mau siap itu, ya hampir mau siap, bawa berdehem Pak, Bu, bawa berdehem. Cara berdehemnya bukan berdehem seperti biasa Pak, bukan berdehem dalam mulut nih, bukan gitu. Ya, Bapak ambil napas, tahan, bunyikan dari dada, itu dari dalam, maka dia ketekan keluar. Ya. Bukan dalam mulut ini kan gitu lah. Ya. Ambil napas, tahan, bunyikan di dada. Gitu. Ya. Jadi itu udah mau akhir-akhir tuh Pak. Ya, udah mau siap itu. Bawa berdehem. At-tanahnuh namanya itu. Sunnah juga itu. At-tanahnuh. Kemudian wan natar. Natar ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diurut. Ini bapak-bapak nih ya, kaum Adam. Maaf Bu ya. Ini untuk kaum Adam, diurut bagian bawah dari pangkal sampai ke ujung. Itu ada selangnya tuh Pak. Selangnya. Bagian ada itu. Ke Bapak rasakan ada di bawah itu, ya kan? Diurut dari pangkal sampai ke ujung, agak 2 sampai 3 kali. Itu sambil berdehem-dehem pun tak apa. Itu yang namanya istibra tuh Pak. Itu istibra itu namanya. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun bagi wanita, bagi perempuan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menekan bagian ari-ari. Kalau laki-laki tadi kan mengurut.
bagian bawah. Kalau perempuan ditekan bagian hari-harinya tuh, di atas kemaluan tuh ada bagian hari-hari itu ditekan sambil berdehem. Nah, jadi keluar dia. Nah, ibu-ibu ya. Nah, ini penting. Kemudian apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beristinja juga bisa dengan menggunakan air. Bisa juga menggunakan batu. Di sini maksudkannya. Beristinja bisa juga menggunakan dengan batu. Minimal 3 batu. Ini dinamakan istijmar. Dalam istilah fikih, istijmar. Ya. Boleh mau pakai batu? Nah, tapi sekarang istilah batu ini udah tidak populer lagi Bapak Ibu, tidak terkenal. Sekarang ini dia dikenal dengan tisu namanya. Tisu. Tisu. Jadi tisu itulah ganti batu itu. Boleh itu? Boleh, asal pandai aja Bapak. Syaratnya kalau mau pakai tisu itu atau batu, ya syaratnya itu najisnya itu belum meleleh kemana-mana. Kalau lah meleleh dia, mengalir dia sampai ke batang apa sampai ke bawah, Bapak pakai batu aja lah, nggak bisa doh. Apa yang mau Bapak gosok tuh, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selagi ya normal lah, belum meleleh kemana-mana, boleh pakai tisu, boleh pakai batu. Kalau udah meleleh kemana-mana, air itu afdal, tetap pakai air. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, adapun menggunakan air itu lebih utama ya daripada menggunakan batu. Itu menjadi pendapat Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Ibnul Mubarak, Imam Asy-Syafi'i. Menggunakan air lebih utama. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istibra, itu istibra yang saya sampaikan tadi. Yakini betul-betul istibra di dalam istilah fikih thaharah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya adalah mensucikan diri ya ketika buang air kecil ya dari sisa-sisa air kencing. Itu istibra. Mensucikan diri ya betul-betul ya, yakini sampai suci, betul-betul suci ya ketika kita buang air kecil ya dari sisa-sisa air kencing yang terakhir keluar, sampai yang betul-betul terakhir keluar itu kita yakini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baru kita selesai berdiri. Itu kenapa ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan istanzihu minal baul, istanzihu minal baul, betul-betullah kalian bersuci, betul-betullah kalian bersuci ketika buang air kecil itu. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan orang yang diazab di dalam kubur itu sebab air seni itu. Sebab buang air kecil tak beres, tak hati-hati. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah adab dan tata cara qada hajat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini perkara yang mudah ya. Jangan kita anggap sulit ya. Perkara yang sangat mudah untuk dilakukan ya. Jangan kita main-main. Kalau mudah dilakukan, amalkan ya. Jangan kita remehkan, nanti jadi penyebab azab kubur. Nah, yang lebih parah lagi, amal ibadah kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena belum suci, masih bernajis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.